Nah, berikutnya adalah prosedurnya serem nggak sih, Dok? Itu pertanyaan yang sering kalau operasi bedah plastik. Boleh dijelaskan nggak sih prosedurnya, Dok? Baik, kalau untuk tindakannya sendiri sesuai dengan prosedur ini relatif cukup aman dan nyaman. Jadi kalau misalnya para sahabat ingin menanyakan apakah nyeri atau tidak, kita pastikan, kita upayakan tidak nyeri. Ya, karena untuk kenyamanan dari pasien pada saat sebelum maupun sesudah tindakan, gitu ya. Nah, misalnya yang ditanyakan bekas operasinya. Iya. Ya kan, pasti itu banyak. Bekas operasi seperti apa sih? Apakah nanti ada terlihat? Ada bekasnya, Dok, ya? Ya, ada bekasnya. Nah, tentunya dengan teknik-teknik bedah plastik estetik itu kita menyamarkan bekas luka. Ya, bukan hanya selain menipiskan, bukan hanya selain tidak menimbulkan gejala, tapi juga letaknya tersembunyi. Hai sahabat Indayana, welcome back to podcast Sahabat Indayana. Senang sekali bisa menyapa sahabat Indayana di rumah. Kali ini kita bicara tentang topik kesukaan Anda, yaitu tentang bedah plastik. Nah, sebelum itu saya sapa dulu, salam sehat, salam Indayana. Baik sahabat Indayana, pada kesempatan ini dan podcast kali ini kita kedatangan narasumber dari Klinik Bedah Plastik Dr. Kory. Selamat siang Dr. Kory. Selamat siang Pak Gembira. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Karena terlihat selalu sumringah dan senyum ya, Dok, ya. Walaupun dibalik kesibukan beliau di konsultasi dan operasi dengan pasiennya. Dok, kita selalu banyak pertanyaan, Dok. Bagaimana sih tetap awet muda walaupun sudah tua, menghilangkan kerutan? Padahal itu kan proses alami, Dok. Tapi banyak pasien kita ataupun sahabat Indayana pengen tahu, dan prosedur apa yang mereka jalani supaya tetap muda dan tidak ada kerutan. Mereka bertanya-tanya apakah ada tindakan untuk menghilangkan atau untuk mendapatkan harapan mereka. Nah, ternyata kita ada searching nih, Dok, ada proses facelift atau prosedur tindakan facelift yang bisa dilakukan di bedah plastik. Betul. Nah, kalau facelift itu apa sih, Dok? Boleh dijelaskan nggak untuk sahabat Indayana di rumah? Baik, terima kasih Pak Gembira. Halo para sobat Indrayana. Jadi facelift itu adalah salah satu teknik operasi bedah plastik estetik itu untuk menghilangkan kerut, menghilangkan kendur, baik itu otot maupun kulit. Oke, berarti itu bisa menghilangkan tadi kerutan seperti sahabat Indayana di rumah nyatakan ya, Dok, ya. Nah, untuk berikutnya adalah pertanyaan berikutnya adalah manfaat dari facelift ini apa sih, Dok? Manfaatnya mungkin secara kesehatan atau secara estetik, bisa dijelaskan nggak lebih dalam, Dok? Baik, tentunya karena terjadi proses aging atau penuaan, mungkin seiring tambahnya umur, maka komposisi kulit itu dia akan semakin kering, ya, semakin rentan dengan kerut-kerutan, kemudian juga dengan kendurnya otot, kemudian tambah banyaknya lemak ataupun berkurangnya lemak karena proses aging tersebut, dan juga kemudian kulitnya juga makin tidak elastis. Jadi dia seperti jatuh, ya, kendur dan menimbulkan kerut-kerutan. Nah, itu nanti kita akan bertujuan supaya kendurnya dan juga kerutannya akan hilang. Dengan cara apa? Dengan cara mengencangkan. Dan juga menghilangkan sebagian dari kulit dan otot yang kendur. Oke, Dokter, thank you loh, Dok, udah dijawab. Nah, masalahnya adalah, Dok, pasien kita ataupun sahabat Indra yang di rumah usianya masih muda, ada yang umur 40 tahun, menanyakan tentang facelift. Nah, pertanyaannya adalah kapan bisa melakukan facelift, Dok? Baik, tentunya ada beberapa faktor yang menimbulkan adanya kerutan atau kendur ya di wajah ya. Salah satunya adalah proses penuaan atau bertambahnya usia. Jadi kita lihat setiap pasien itu tentunya berbeda. Ada yang usianya sudah di atas 40 atau 50 tapi masih kencang. Ya, jadi nanti tergantung genetik, ya, tergantung juga dari pola hidup. Kalau pola hidupnya sehat, tidurnya juga cukup, makanannya cukup, biasanya juga berpengaruh kepada penampilan wajah. Tidak cepat kendur, tidak cepat kerut. Tapi kalau misalnya pola hidupnya stres, ya, kemudian juga kurang tidur, kemudian juga makan makanan yang tidak bergizi, tidak sehat, maka dia akan mempercepat proses penuaan. Yang kedua, tentunya ada proses misalnya gemuk.
ya. Gemuk itu juga bisa mempengaruhi. Misalnya dari yang obesitas atau yang gemuk kemudian turun drastis, ya mungkin bisa turun 10 kilo, 15 kilo atau 20 kilo. Nah, otomatis kulit yang tadinya kencang karena ada lemak ya, setelah lemaknya hilang maka kulitnya akan kendur. Nah, itu juga memerlukan tindakan dari tarik wajah ini. Berarti memang indikasinya beberapa yang tadi dokter jelaskan ya, bukan cuma usia tetapi faktor-faktor lain seperti obesitas maupun hal-hal lain yang bisa menyebabkan seseorang bisa melakukan facelift ini ya. Jadi kalau teman-teman yang merasa nanti kecepatan, tetapi kalau memang sudah ada punya indikasi bisa melakukan ya dokter ya. Betul. Nah, berikutnya adalah prosedurnya serem nggak sih dok? Itu pertanyaan yang sering kalau operasi bedah plastik. Boleh dijelaskan nggak sih prosedurnya dok? Baik, kalau untuk tindakannya sendiri sesuai dengan prosedur ini relatif cukup aman dan nyaman. Jadi kalau misalnya para sahabat ingin menanyakan apakah nyeri atau tidak, kita pastikan, kita upayakan tidak nyeri. Ya, karena untuk kenyamanan dari pasien pada saat sebelum maupun sesudah tindakan, gitu ya. Nah, misalnya yang ditanyakan bekas operasinya. Ya kan, pasti itu banyak. Bekas operasi seperti apa sih? Apakah nanti ada terlihat? Ada bekasnya dok ya? Ya, ada bekasnya. Nah, tentunya dengan teknik-teknik bedah plastik estetik itu kita menyamarkan bekas luka. Ya, bukan hanya selain menipiskan, bukan hanya selain tidak menimbulkan gejala, tapi juga letaknya tersembunyi. Dan juga akan tertutup oleh ekspresi wajah. Jadi jangan khawatir akan ada luka jelas yang kelihatan, tidak sampai demikian. Jadi semuanya akan samar dan tertutup, gitu ya. Kemudian juga ada yang menanyakan downtime-nya, bengkaknya seberapa lama. Itu sering ditanya dok, karena takut ya dok ya. Betul. Apalagi mungkin di Jakarta kan orangnya sibuk ya, tidak mempunyai banyak waktu gitu langsung bekerja, beraktivitas ya dokter. Betul, tapi juga nggak pengen kelihatan habis operasi, gitu kan. Itu memang satu hal yang kita bisa atur, kita bisa kelola ya. Tentunya kalau menurut penyembuhan luka itu bengkak-bengkaknya mungkin sekitar 2-3 minggu. Gitu ya. Itu masih bisa terjadi. Memar, bengkak, rembes-rembes segala macam itu masih bisa terjadi. Tapi bisa kita percepat ya dengan berbagai cara teknik ya. Misalnya dengan menghentikan atau menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan perdarahan. Ya, seperti kayak faktor merokok, alkohol ya, jamu-jamuan, pengencer darah dan hormonal. Itu harus kita stop dulu. Paling nggak 2 minggu sebelum dan 2 minggu sesudah. Gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi penyembuhan luka dan juga pengempesan dari luka. Gitu ya. Kemudian nanti kita akan pakai alat korset namanya. Korset ya. Korset itu juga untuk membentuk wajah. Selain membentuk wajah, dia juga mengurangi nyeri. Mengurangi nyeri ya. Kemudian juga mengurangi perdarahan yang terjadi di bawah kulit. Jadi itu salah satu cara untuk mempercepat proses bengkak gitu ya. Jadi cepat kempes gitu ya. Nah, yang pasti juga setelah itu aktivitasnya jangan terlalu berlebihan. Ya terlalu berat ya dok ya, terlalu sibuk. Betul. Ya dok ya. Kalau bisa ya 2 kali 24 jam di rumah aja, santai-santai berbaring. Kemudian juga teknik berbaringnya juga harus setengah duduk ya, supaya apa? Supaya bengkak di wajah itu bisa lebih cepat kempes. Pengaruh ya dok ya. Pengaruh, jangan tengkurap, janang miring. Jadi memang sedikit tidak nyaman, banyak juga keluhannya karena posisi tidurnya kok pegel, nggak bisa gerak-gerak, tapi itu sementara aja, mungkin sekitar 5 hari. Habis itu silahkan nanti bisa melakukan seperti biasa. Gitu. Itu salah satunya sih. Berarti memang dokter sudah menggarisbawahi bahwa prosedur yang dilakukan facelift ini nyaman, aman dan nyaman begitu ya dokter. Betul. Sehingga sahabat dari rumah bisa mungkin untuk tanya-tanya tentang facelift bisa langsung ke tim utama dokter Indrayana. Nah, berikutnya adalah dok, apakah facelift ini benar-benar efektif untuk mengatasi masalah yang dokter tadi jelaskan, dokter? Baik, jadi ada beberapa teknik di mana untuk melakukan tarik wajah ya. Tentunya ada yang namanya non-operatif dan juga ada yang operatif. Salah satu non-operatif itu contohnya adalah tarik benang. Ya, itu juga bisa dimanfaatkan, tapi tentunya tidak bisa efeknya tidak panjang ya. Mungkin paling lama 6 bulan sampai paling
9 bulan lah. Dan itu nanti benangnya akan diserap dan kembali seperti semula. Nah, mungkin beda dengan cara operasi, karena cara operasi adalah benar-benar mengejar target organnya, yaitu kulit, otot, dan lemak. Gitu. Jadi kalau itu bisa lebih lama lagi ya, mungkin bisa 15 tahun sampai 20 tahun tergantung dari pola hidup dan juga kesehatan dari pasien sendiri. Begitu ya. Nah, berikutnya adalah selalu ditanya, ada nggak sih resikonya sih melakukan ini, Dok? Jadi orang masih tanya kalau melakukan ini resikonya apa? Mungkin bisa info ke sahabat Daya. Baik, sebagaimana semua operasi, tindakan operasi termasuk dengan bedah plastik, estetik, itu semua ada risikonya. Baik itu risiko pembiusan maupun risiko operasi ya. Tentunya kalau pembiusan bisa ditanyakan ke dokter anestesinya atau dokter biusnya ya, risikonya seperti apa aja. Tapi dengan kondisi yang optimal, kita persiapan dengan baik, itu kita bisa hindari semua komplikasinya. Nah, kita bicara tentang komplikasi pembedahan ya. Tadi saya sudah jelaskan salah satu komplikasinya adalah perdarahan. Ya, perdarahan, kemudian ada hematom. Hematom itu mungkin bisa terbentuk kumpulan dari darah di bawah kulit ya, bisa seperti memar, bisa benjolan segala macam. Tapi itu nanti akan lambat laun diserap oleh tubuh sendiri ya, gitu ya. Kemudian salah satunya adalah nyeri ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah banyak sekali teknik anti nyeri bisa dipakai. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang sih tidak ada yang merasa nyeri ya. Tapi biasanya akan seperti kayak kemeng ada ya, baal ya, atau misalnya kayak pegel, itu memungkinkan ya, karena nyerinya sudah tidak ada, tapi karena bengkaknya, karena apanya, dia rasanya seperti penuh. Kadang-kadang suka rasanya seperti penuh. Terus kemudian sulit membuka mata bisa aja, karena kan ada hematom atau bengkak di sekitar daerah operasi. Kemudian juga ada namanya asimetri. Nah, asimetri bisa terjadi ya, tergantung dari teknik operasi maupun nanti ada penyakit sebelumnya. Nah, ini beberapa pasien, ada beberapa yang mungkin sudah menderita adanya gangguan dari persarafan ya, seperti biasanya Bell palsy. Bell palsy itu terjadi itu secara spontan ya, bukan karena stroke, karena apa, tapi karena memang ada gangguan dari saraf perifer wajah. Mungkin karena kedinginan, mungkin karena kena angin, ataupun ada penyempitan pembuluh darah, atau misalnya ada kontraksi pembuluh darah, itu bisa terjadi Bell palsy. Nah, tentunya kalau sudah terjadi kita harus menunda dulu sampai normal kembali ya, baru bisa kita lakukan tindakan. Apalagi kalau sudah terkena stroke. Nah, ini yang lebih sulit lagi ya. Jadi apapun bisa terjadi yang bisa menyebabkan asimetri gitu ya. Jadi nanti asimetri itu bisa terjadi juga karena bengkak juga. Jadi bengkaknya itu dia akan menekan saraf tepi, saraf perifer, sehingga nanti sensasinya ataupun gerakan ototnya akan terganggu. Tapi nanti akan lambat laun dia akan perbaikan ya, karena dengan berkurangnya bengkak, dengan berkurangnya inflamasi di daerah operasi, itu bisa berangsur-angsur sarafnya akan sembuh. Itu bisa kita tambahkan juga terapi-terapi untuk mengembalikan fungsi saraf dan juga fisioterapi ya, Dok ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi banyak nih treatment yang akan diberikan. Betul. Nah, berikutnya ada, Dok, dinyatakan berhasil operasi faceliftnya, indikatornya apa sih, Dok? Pasien selalu nanya. Silakan, Dok. Mungkin kalau bicara indikator kepuasan nggak ada habisnya ya. Tentunya orang kan tergantung referensi dari dia ya kan. Mungkin dari kacamata seorang dokter ya. Kalau dari pasien pasti beda-beda ya, Dok ya. Kalau kacamata dari seorang dokter adalah tentu bentuk dari awal sampai sebelum dan sesudah. Kita bisa nilai ya, kita bisa nilai secara objektif. Jadi kalau misalnya kerutnya masih ada sebelum operasi, setelah operasi kerutnya hilang. Atau misalnya kita bisa nilai, misalnya di bawah ini di pipi ini ada namanya jaw, seperti kendur ya, kendur bagian pipi itu bisa kita tarik, kita luruskan jadi V-shape, jadi garis rahangnya tegas, tidak tertutup dengan kulit ataupun otot yang sagging atau yang turun, gitu ya. Kemudian juga ada garis-garis seperti teardrop lines, nasolabial fold, ini akan semakin berkurang. Tentunya nggak bisa 100% kita hilangkan, ya. Jadi jangan ada salah paham bahwa kok masih ada garis ini. Kalau hilang nanti justru seperti kayak pakai topeng.
Iya. ya kan, ekspresinya hilang. Jadi kita mau ketawa, mau sedih, mau apa gitu aja kayak pakai Makin topeng. jadi aneh jadinya dok Malah ya. jadi aneh gitu. Jadi itu lebih natural, lebih betul, kita harus bisa mencapai keseimbangan harmonis antara hasil operasi yang normal, yang harmonis dengan yang jangan sampai berlebihan. Iya dok ya. Gitu ya. Kalau berlebihan tentu hasilnya kurang baik. Tidak aneh ya dok ya. Iya, karena orang tidak bisa lihat ekspresi. Iya. Jadi jangan sampai hilang tuh. Apalagi nanti itu kan identitas kita juga ya, identitas kita juga. Jadi kalau bisa kita mengurangi tapi tidak berlebihan. Oke. Itu sih targetnya. Oke, jadi memang butuh banget ya masukan-masukan dari dokter, konsultasi juga berpengaruh pada saat hasil ya dok ya, seperti dokter bilang tadi. Betul. Nah, yang terakhir nih dok, kesimpulan mengenai podcast kita hari ini yaitu tentang facelift, silakan. Baik, jadi para sahabat Indrayana yang ingin atau berminat untuk melakukan facelift, baiknya harus menggali informasi sebanyak-banyaknya. Banyak sekali informasi itu bisa dari internet ya, atau bisa dari para dokter. Silakan saja berkonsultasi. Kemudian pada saat konsultasi nanti akan terdapat kesepakatan, ya kan. Tentunya satu operasi itu ada keterbatasan juga. Jadi ekspektasi dari setiap pasien itu nanti akan diskusikan dengan dokternya. Nanti akan terdapat kesimpulan atau dapat keputusan untuk dilakukan suatu tindakan. Dan tentunya facelift ini kalau mengikuti suatu prosedur yang baik, tentunya akan aman dan nyaman buat pasien, dan juga tentu hasilnya harus sesuai dengan edukasi atau rekomendasi dari dokter. Ya, jangan sampai nanti hasilnya tidak baik karena tidak mengikuti saran dari dokter. Itu aja. Thank you loh dok atas penjelasan facelift hari ini, luar biasa. Jadi kita juga tahu, sebenarnya juga tahu. Jadi sebenarnya yang ingin berkonsultasi mengenai kesehatan kulit dan juga kebutuhan bedah pasti Anda segera di klinik utama Dr. Indrayana. Thank you dok, semoga edukasi kali ini bisa menginformasi dan edukasi teman-teman sahabat Indrayana di rumah. Demikian podcast hari ini. Terima kasih telah menonton kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa.